Presiden Hoak, saya sudah lapor ke polisi. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Untuk apa Anda panggil polisi? Tentu saja untuk menangkapmu. Ia juga merekam wajah kepala cumi itu. Diam-diam, di hadapan banyak media, apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Kita sudah beberapa tahun kita berdua tidur bersama. Anda tidak punya cara untuk menyangkal hal ini. Kamu bilang kita sudah tidur bersama dalam beberapa tahun kan? Coba katakan, tanda lahir saya ada di bahu kanan atau bahu kiri? Tanda lahir, saya tidak mengingatnya dengan jelas. Bukankah kamu bilang kita sudah tidur bersama selama bertahun-tahun? Tanda lahir saya sangat besar, bagaimana mungkin Anda tidak bisa melihatnya? Tentu saja aku ingat, tanda lahirnya ada di samping. Di sebelah kiri. Tidak, saya lupa. Nyatanya, saya tidak mempunyai tanda lahir sama sekali. Sang asisten langsung menangkapnya, bawa dia ke kantor polisi dan serahkan buktinya juga ke polisi. Ya, para reporter itu juga kabur karena takut. Terima kasih suamiku karena Anda selalu mempercayaiku. Kepercayaan adalah hal paling dasar dalam sebuah pernikahan. Orang itu benar-benar sampah. Min Chow, sudah jangan marah. Pasti ada cara lain. Bagaimana caranya? Mengapa Tuhan selalu memberkatinya? Atas dasar apa dia juga bisa menikah dengan Presiden Hoak? Min Chow, Luk Gia sudah tidak memperlakukanmu dengan baik. Tinggalkan saja Luk Gia dan menikahlah denganku. Aku dan keluargaku akan memperlakukanmu dengan baik. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikannya kepada Anda. Bukankah itu lebih baik? Itu tidak baik. Aku ingin kamu menyerahkan semuanya pada Luk Gia. Biarpun aku menghancurkannya, aku tidak bisa memberikan seluruh keluarga Luk padanya. Aku tahu, Leda, hanya kamu yang baik padaku. Anda juga tahu bahwa apa yang saya miliki sekarang tidak sebaik dulu. Saya ingin mengambil semuanya dari keluarga Luk, dan kita akan membangun masa depan. Min Chow, terima kasih karena sudah memikirkanku. Terima kasih karena kamu selalu membantuku dan percaya padaku. Aku hanya punya kamu. Apapun yang Anda inginkan, saya akan membantu Anda mendapatkannya. Saya sudah meminta Anda untuk membantunya menyelidiki wanita itu. Apakah Anda sudah menyelidikinya? Setelah diselidiki, diketahui bahwa wanita tersebut adalah Giang Nguyen-ni, dan tumbuh bersama Hoak Din. Ibunya juga merupakan ibu angkat dari Presiden Hoak Din. Dia juga yang menyelamatkan hidupnya. Ini adalah kesempatan bagus. Ketika mereka datang, kedua anak itu sedang bermain. Anda kalah lagi. Jangan menyerah. Apakah masih ingin bermain? Ayo lakukan lagi. Nenek, apakah kesehatanmu lebih baik? Ternyata kalian sudah tiba. Silahkan duduk. Aku baik-baik saja. Aku merasa sangat sehat. Kalian tidak perlu berkunjung. Nenek, selama ini mohon tetap di rumah sakit dan istirahatlah dengan baik. Oke, nenek kami memang memutuskan untuk datang ke sini. Wanita itu membicarakan beberapa hal. Tapi aku memintanya membawakan kedua anak itu ke sini. Saya ingin memberi kalian berdua waktu untuk memperbaiki perasaan kalian. Nenek, terima kasih. Itu benar, anakku cukup baik. Anda sebagai ayahnya juga sangat baik. Bao Enhi, apa yang sedang kamu lakukan? Dia sedang mengajari saudaraku bermain catur. Jika anak saya masih hidup, dia mungkin sebesar anak Trahdi. Trahdi, ada apa Bu? Terima kasih telah membantuku menjaga nenekku. Aku sendiri senang melakukannya. Cucuku, tolong ajak kedua anak itu keluar untuk bermain sebentar. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada suamimu. Tapi, nenek ingin memberitahukan sesuatu. Tolong ajak kedua anak itu keluar untuk bermain sebentar. Baiklah, ayo pergi, ayo keluar dan bermain dengan ibu. Halo suster. Tiba-tiba, ia juga berpapasan dengan wanita picik itu. Diam-diam, apakah kamu merasa sangat senang? Bukankah Anda terus menyulitkan saya? Anda ingin merampas kesempatan nenek saya untuk menjalani operasi, dan mengancam saya dengan mengungkapkan identitas suami saya. Kalau bukan karena ibuku mengirimku ke luar negeri, apakah kamu pikir kamu bisa menikah dengannya? Kamu jahat. Jangan menggertak ibuku. Itu semua karena kamu. Kamu adalah beban yang sudah menggangguku. Jika dia tidak kasihan padamu, dia tidak akan merawatmu. Anda hanyalah anak yang terbengkalai. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah putranya? Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ini semua tidak bisa dibiarkan. Sampah Ni sudah memanfaatkan anak ini. Aku harus memberikan keturunan untuknya. Omong kosong apa yang kamu katakan di depan anak-anak? Mulutmu sungguh kotor. Memangnya kenapa kalau aku mengatakan yang sebenarnya di depannya? Lantas siapa yang tidak tahu kalau dia adalah seorang anak yang terlantar di pinggir jalan dan hendak mati? Di dunia ini,
ayah dan ibunya bahkan tidak membutuhkannya. Aku bukan bayi yang tidak dibutuhkan siapapun. Tutup mulutmu, Trahdi, jangan dengarkan bibi jelek itu. Dia memiliki mulut yang sangat busuk. Trahdi bukan anak-anak yang tidak dibutuhkan. Trahdi memiliki orang tua. Bu, tolong jangan tidak menginginkanku. Kau diem? Apakah kamu berani memukulku? Jika kamu tidak berbicara omong kosong, mengapa aku harus memukulmu? Kamu bukanlah tandinganku. Atas dasar apa kamu menyerangku? Aku tahu kenapa suamiku selalu tidak menyukaimu. Berapa banyak kata-kata tidak menyenangkan yang diam-diam Anda ucapkan kepada Trahlue? Menurut Anda, apakah Anda bisa mendapatkan hatinya hanya dengan menggoda spesies liar ini? Seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah ini, tidak akan menerima rasa hormat di masa depan. Lihat saja, ketika Anda memiliki anak sendiri dengannya, apakah Anda masih peduli dengan anak ini? Apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Apakah Anda gatal untuk tidak dipukuli? Ibu saya bahkan tidak tega memukul saya. Jika dia tidak tega, jadi izinkan saya yang mengajari Anda hari ini. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa kesabaran ada batasnya. Jika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal lagi, aku akan memukulmu lebih keras. Ibu kita sangat kuat, Biasanya, ibuku sangat lembut. Tapi ketika penyihir itu menindas saudaraku, dia berubah menjadi pahlawan super. Kamu mempunyai ibu yang sangat baik. Saudaraku, dia ibu kita bersama. Baiklah, sang presiden pun datang. Din An, dia sangat kasar dan berani menindasku. Lepaskan, Trahdi, tolong bawa saudaramu kembali ke kamar bersama nenek. Baik ayah. Kakak, ibu bahkan tidak tega memukulku. Tapi dia baru saja memukulku. Apakah itu benar? Ya. Lain kali jangan lakukan itu lagi. Memukulnya seperti itu hanya melukai lenganmu. Izinkan aku akan memanggil ibu angkatku. Sepertinya ibu tidak mengajarinya dengan baik. Biarkan ibu yang mengajarinya sendiri. Saudaraku, apa maksudmu? Dia sudah memukulku. Apakah kamu masih melindunginya? Apa yang kamu katakan tadi? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Saudaraku, dengar penjelasanku dulu. Itu hanya karena aku sangat marah. Sangat marah. Selama beberapa tahun terakhir, Anda sudah berkali-kali membisikkan kata-kata buruk kepada anak saya. Aku menghormati ibu angkatku, jadi aku terus membiarkanmu. Trahdu menderita autisme dan gangguan emosional. Ternyata, itu disebabkan olehmu. Trahdi, anak itu jelas sudah bermasalah. Jika dia benar-benar anak yang sehat, bagaimana dia bisa ditelantarkan? Saya tidak habis pikir dengan apa yang baru saja Anda katakan. Aku tegaskan padamu, inilah alasan mengapa nenek saya tidak mengizinkan saya menikah denganmu. Din An, apa maksudmu? Ibuku juga menyelamatkan hidupmu. Bagaimana mungkin kamu bisa memperlakukanku seperti itu? Kalau saja aku tidak melihat wajah ibu angkatku, aku bahkan tidak akan membiarkanmu. Aku takut menghukummu karena takut ibu angkatku akan patah hati. Namun kini sepertinya ibu angkat saya akan menanggung malu. Segala akibat yang kamu lakukan ditanggung oleh ibu angkatku. Jangan ganggu hidup kami. Tunggu saudaraku. Jaga dirimu baik-baik. Ia pun membawa istrinya pergi. Sial. Din Yen, tunggu aku. Suamiku, apakah Trahdi tidak akan dijemput? Maaf nenek mencarimu hari ini. Itu juga ada hubungannya dengan dia. Awalnya saya ingin mencari kesempatan yang cocok untuk memberitahu Anda. Sejujurnya, saya juga sangat terkejut. Ayo pergi. 5 tahun yang lalu, di Longtan, seluruh desa harus bermigrasi. Ketika aku pergi ke lokasi pembangunan, aku menemukan seorang pencuri. Kemudian aku melihat juga anak laki-laki itu yang hampir tidak bernapas. Tubuhnya memar, badannya terbungkus koran, dan ia baringkan di pinggir jalan. Orang-orang di sana semuanya mengabaikannya. Itu sangat berbahaya sekali. Kalau saja saat itu dia tidak ditemukan olehmu, mungkin dia tidak akan selamat. Saat itu aku juga sangat terkejut dan aku langsung membawa anak itu ke panti asuhan. Tapi rasanya sangat aneh, jadi aku ingin tetap menjaga anak itu di sisiku. Trahdi sungguh beruntung bisa bertemu denganmu. Saat itu, aku pun berpikir, jika bayi itu bisa hidup, aku akan menganggapnya sebagai putraku sendiri. Trahdi sangat patuh dan terlihat sangat mirip denganmu. Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah ayah dan anak. Bahkan, alis anak laki-laki itu persis seperti kamu. Orang-orang yang bertemu dengannya juga mengira kalau dia dan aku adalah ayah dan anak kandung. Trahdu sangat beruntung. Aku juga beruntung bisa bertemu denganmu Hoak Bin.
Tidak, bertemu denganmu, itu juga merupakan keberuntungan dalam hidupku. Sang istri pun langsung mencium pipinya. Halo Nona Giang Tikam. Saya Luk Min Chow, saya adalah putri Luk Gia. Apakah Anda mencoba menindasku juga? Tentu saja tidak, saya dan Anda sama-sama ingin menyingkirkan Chow Diem. Apa maksudmu? Nona dan Hoak Din adalah teman masa kecil. Anda telah bersama sejak kecil, dan kalian berdua merupakan pasangan yang serasi. Tapi sangat disayangkan jika posisi itu diambil orang lain secara mudah. Anda benar sekali, jika dia mencoba menunjukkan dirinya, reputasi keluarga kalian akan hancur. Apakah Hoak Gia masih membutuhkannya? Bagaimana menurutmu? Kita tidak bisa membiarkannya. Namun, saya kira kita harus bekerja sama untuk menghabisinya. Jika Anda mau bekerja sama, itu akan mudah. Baiklah, keesokan harinya dia kembali datang ke perusahaan sang suami. Halo, saya di sini untuk bertemu Hoak Din An. Apakah sudah ada janji? Dia menyuruhku membawakan makanan siangnya. Anda datang untuk membawakan makanan untuk presiden. Tapi saya ingat Anda adalah istri ketua Choli. Tentang itu, siapakah istri presiden yang sebenarnya? Hari ini, presiden memberitahuku bahwa istrinya secara pribadi akan membawakan makanan ke sini. Namun istri sang asisten juga baru saja naik. Apakah ada kesalahan? Tapi dia menyuruhku datang. Maaf, apakah Anda membawakan makanan untuk ketua Choli atau untuk presiden? Suamiku sebenarnya adalah Hoak Din An. Ah maaf, aku akan mengantarmu sekarang. Oke.